Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Masih terkait materi yang lalu, kali ini kita akan belajar menggunakan satuan internasional SI dalam pengukuran. Dan ayo kita belajar cara menggunakan alat ukur dengan benar. Anak sekalian, perhatikan, menggunakan satuan internasional atau SI. Di sini kita bisa lihat tidak semua satuan itu dapat digunakan secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada syarat-syarat tertentu untuk bisa digunakan secara umum. Yaitu syaratnya apa? Berlaku di berbagai negara. Jadi bersifat internasional. Syarat yang kedua bersifat tetap, tidak berubah-ubah karena pengaruh apapun. Mudah dihasilkan kembali oleh siapapun yang pemakainya, karena ini sudah ditetapkan sejak tahun 1960 dalam pemakaiannya secara internasional oleh The Conference General de Points of Measures (CGPM), di mana sistem dinamakan sistem internasional atau SI. Nah, dalam SI di sini ada 3, terdiri dari satuan panjang adalah meter. Kita ambil contoh. Satuan massa adalah kilogram. Satuan waktu adalah second. Yuk selanjutnya kita belajar konversi satuan. Dalam sistem internasional, anak sekalian, konversi satuan panjang dikenal dengan meter ini itu dalam kehidupan sehari-hari masih banyak. Ada satuan panjang yang lain, ada kilo, ada inci, ada senti, dan mili. Ini bisa kita konversikan. Ini kita lihat tangga konversi satuan. 1 kilometer itu ada berapa hektometer? Sama dengan 1 kilometer 10 hektometer. 1 hektometer ada berapa dam? Per 10-nya di sini anak sekalian ya. Jadi dibagi 10 kalau ke arah dari milimeter ke atas kilometer itu, dan kalau dari kilometer ke bawah itu dikali 10. Berikut ini kita bisa melihat contoh. 1 inci anak sekalian itu 2,45 cm. 1 mil 1609,34. 1 yard 91,44 cm. 1 feet 30,48 cm. Nah, sekarang kita contoh. Maaf sebelumnya itu ada salah ketik. Ya. Di mana di sini 2 meter. Nah, 2 meter kok di situ Pak? Saya ngetik 3 ya. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? 2 meter itu sama dengan 2 kali 100 cm. Jadi sama dengan 200 cm. 3-nya itu salah ketik. 20 cm ada berapa meter? Kebalikannya itu dibagi. 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 meter. Ayo belajar menyelesaikan soal ya. Nih, coba kita belajar di sini. Sekalian tulis dalam buku kalian. 1 kilometer ada berapa diameter? 500 cm ada berapa meter? Ya, 5 kali 10 pangkat 4 milimeter itu sama dengan berapa kilometer? 4,555 desimeter ada berapa sentimeter? Kemudian 4567 meter ada berapa hektometer? Dicoba semuanya di rumah ya. Nanti dikirimkan lewat e-learning jawabannya. Sekarang kita melihat konversi satuan massa. Konversi satuan massa, nah sekalian, kita bisa melihat di sini juga ada
tangga satuan massanya. Dalam kehidupan sehari-hari, massa benda dikenal sebagai berat benda. Ya. Massa dan berat merupakan besaran yang berbeda. Massa menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami oleh benda tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini 1 kilogram standar ditetapkan berdasarkan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, ini anak sekalian, satuan massa dalam sistem internasional ya, dinyatakan di dalam kilogram. Satuan massa yang lain dalam kehidupan sehari-hari ada ton, kuintal, on, gram, miligram. Nah, ini bisa kita konversikan menggunakan tangga ini. Ya, 1 miligram sama dengan 10 pangkat min 6 kilogram. Sama dengan 10 pangkat min 3 gram. Dan selanjutnya di sini kamu lihat di buku yang sudah kamu bawa pulang ini ada tangga konversi satuan massa. Ya. Nah, sekarang kita belajar soal di konversi satuan massa ini. 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan berapa miligram, berapa gram. 2 kali 10 pangkat min 3 itu ada 10 kuintal, ada kilogram, berapa kilogram. 0,8000 ton ada berapa diagram. Nah, di sini sekarang konversi satuan waktu. Satuan waktu dalam sistem internasional adalah second atau detik. Sebelum tahun 1960 ya, waktu dipakai adalah perputaran bumi dan peredaran matahari. 1 hari 1 malam yaitu waktu yang diperlukan perputaran semua matahari mengelilingi bumi dari 1 titik kembali ke titik itu lagi. Misalnya matahari berada di atas kepala kita, hitungan 24 jam dibagi 60 detik. Jadi 1 detik itu adalah 1/24 kali 60 kali 60 gerak semua matahari mengelilingi bumi. 1 detik itu berapa? 1/86,400 rata-rata matahari mengelilingi bumi. Karena setiap hari rata-rata matahari mengelilingi bumi berputar pada porosnya tidak selalu sama. Maka satuan standar tersebut tidak digunakan sebagai patokan. Nah, di sini kita bisa lihat 1 tahun ada 365 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, sekalian ya, kita juga bisa melihat contoh di sini. 1,5 jam itu ada berapa menit? 1,5 kali 60 menit sama dengan 90 menit. Jadi di sini 360 second atau detik sama dengan 360 kali 1/60 menit sama dengan 6 menit. 30 menit sama dengan 30 kali 1/60 sama dengan 0, jam. Nah, yuk soal terakhir. Nah, konversi satuan waktu 30 menit ada berapa jam? 3600 detik ada berapa menit? 2 jam ada berapa second atau detik? 2 hari ada berapa jam? 0,25 menit ada berapa second? Yuk kerjakan ya. Jadi ada 3 soal tadi. Yang atas, yang pertama, soal yang kedua, yang ketiga ini semuanya coba ulangi lagi nanti ya. Baik. Yang terakhir yaitu bagaimana kita menggunakan alat ukur. Kalau alat ukur ini mungkin sudah paham semua ya. Tapi bagaimana cara membacanya harus tepat. Di mana meteran
atau penggaris itu jangan melihat dari samping, harus lurus titik yang diambil yang diukur, sehingga kebenaran akan valid. Benda yang diukur itu harus dari tengah-tengah, melihat mata kita. Jadi anak panah ini adalah mata kita mengukur. Nah, kemudian jangka sorong sekalian digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya maksimal 12,5 cm. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur luar maupun dalam suatu benda, misalkan cincin atau lingkaran botol. Nih kamu lihat pada bagian-bagian jangka sorong. Ini rahang tetap, benda yang diukur dari tengah, rahang geser, ya, rahang geser, jadi bisa digeser-geser. Ini nanti antara skala nonius, mur pengunci, skala utama ini, nah ini skala utama, ini harus saling terkait. Nah, bagaimana kita ambil contoh soal dalam pengukuran panjang sebuah benda dengan jangka sorong. Diperoleh data seperti tampak. Nah, ini datanya seperti ini, ya. Kemudian ini hasilnya. Jadi ini digambarkan, ini anu sekalian, ya. Kemudian penyelesaiannya, kita tentukan nilai skala utamanya berapa. Ternyata skala utamanya adalah 2,5 cm dan 2,6 cm. Skala utama di mana tadi, nak sekalian? Nah, makanya harus lihat di mana di sini ada skala utama ini. Nah, di sini ya. Tuh. Kemudian angka yang digunakan adalah angka yang terkecil, yaitu 2,5. Menentukan dengan skala nonius yang tepat berimpit dengan skala tetap pada gambar garis keempat pada skala nonius. Berimpit dengan tetap pada skala tetap, sehingga diperoleh 4 kali 0,1 mm sama dengan 0,4 mm. Angka 0, mm adalah ketelitian jangka sorong. Jadi kalau nanti dikalikan 0,1 itu tingkat ketelitian jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Hasil pengukurannya nih 2,5 plus 0,4 sama dengan 25 mm sama dengan 0,4 mm sama dengan 25,4 mm atau 2,54 cm. Nah, sekarang mikrometer scrap. Ini bagian-bagian mikrometer scrap kita harus mengenal. Rahang tetap, rahang bergerak, dia bergerak bisa maju mundur. Skala pengukur ini bisa maju mundur. Dan ini angka skala utama, pengunci, ini bingkai. Gigi geser di belakangnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat mikrometer scrap sekalian untuk mengukur benda yang panjang maksimal 2,5 cm. Mikrometer scrap ini mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala putar yang terdapat di selubung luar. Tingkat ketelitian, kalau tingkat ketelitian mikrometer scrap ini lebih teliti lagi, 0,01 meter. Berapa tingkat ketelitian dari jangka sorong tadi? Masih ingat? Tingkat ketelitian dari jangka sorong, ayo berapa? Harus ingat-ingat, yaitu 0,1 mm. Kalau pada mikrometer scrap ini lebih teliti lagi, 0,01 mm. Nah, nih langkah-langkahnya pengukuran sekalian. Kemudian ini beberapa alat ukur yang lain, massa yang lain. Sekarang ini banyak alat ukur digital. Ada neraca Ohaus yang berdiri di atas batang pertama berskala ratusan gram, batang kedua berskala puluhan, dan batang ketiga berskala gram. Kalau ini neraca elektronik jam. Nah,
paling akhir sekalian, mengukur luas dan volume benda. Ini sudah jelas saat SD. Bagaimana menggunakan rumus persegi panjang. Ini mengukur luas suatu bidang ya. Panjang kali lebar itu untuk mencari luas persegi panjang. Kalau buger sangkar yaitu luasnya sisi kali sisi. Nah, rumus-rumusnya masih ingat. Nah, tapi yang perlu kamu ketahui ini contoh soal bagaimana menyelesaikan soalnya. Misalkan hasil pengukuran sebuah balok kayu adalah panjang 10 cm, lebar 6 cm dan tinggi 4 cm. Cara menyelesaikannya itu seperti ini yang sekalian. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 10 kali 6 kali 4 sama dengan 240 cm. Nah, bagaimana untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak rata? Contohnya batu. Mengukur itu dengan menggunakan gelas ukur. Misalkan pada gambar ini mula-mula gelas volumenya 30 cm, setelah benda dimasukkan gelas ukur maka volumenya menjadi 70 cm. Ini rumusnya. V benda sama dengan V2 min 1. V2 dikurangi, ini V2 dikurangi V1. Ya. Nah, ini gelas pancur. Di situ air yang tumpah pada gelas ukur, itulah berapa pancuran air itu adalah yang tumpah di gelas ukur itu. Semangat pelajaran sekalian ya. Semoga kalian nanti jadi anak sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.